Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamiatul Mutmainnah, NIM E1B019083 dari PPKN 5B. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang KKN serta birokrasi yang berbelit-belit guna memenuhi UTS dari mata kuliah Demokrasi Pancasila. Sebelum kita membahas tentang studi kasus, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu birokrasi dan apa itu korupsi. Birokrasi itu sendiri yaitu organisasi pemerintahan yang berfungsi untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan fungsi pelayanan publik. Birokrasi terdiri dari para pejabat yang diangkat, yang fungsi utamanya itu menjalankan kebijakan-kebijakan yang diambil melalui pengambilan keputusan. Birokrasi efisien yaitu birokrasi yang bebas dari korupsi. Nah, korupsi itu sendiri yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri, keluarga maupun kolega secara ilegal. Korupsi di Indonesia merupakan penyakit yang akut. Berbagai penawar sudah diberikan, akan tetapi penyakit tersebut tidak sembuh. Praktik korupsi di Indonesia sudah menggejala dan menjangkit di berbagai kehidupan, tak terkecuali pada pelayanan publik di birokrasi pemerintahan. Gejala menjalarnya praktik korupsi di Indonesia, terutama pada pelayanan publik, dipengaruhi karena dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal dan yang kedua ada faktor internal. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu adanya keinginan dari masyarakat untuk memperoleh proses yang lebih cepat dalam segala urusan. Rentan waktu birokrasi yang berbelit-belit dan panjang mengakibatkan sebagian dari masyarakat untuk memperoleh proses yang lebih cepat dan efisien. Kemudian yang kedua ada faktor internal. Faktor internal yaitu menitik beratkan pada fenomena atau gejala rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mempersulit dan memperlambat proses administrasi. Contoh praktik korupsi di Indonesia yaitu pada kasus Sofyan Hadi, Bupati Kota Waringin Timur. KPK menetapkan Bupati Kota Waringin Sofyan Hadi sebagai tersangka korupsi pada tanggal 1 Februari 2019 dengan memberikan izin usaha pertambangan pada 3 perusahaan. Perusahaan tersebut terdiri dari yang pertama ada PT Fajar Mentai Abadi, kemudian yang kedua ada PT Bil Indonesia, dan yang ketiga PT Aries Airan Mining. Pada November 2011, Gubernur Kalimantan Tengah melayangkan surat kepada Sofyan Hadi agar memberhentikan izin pertambangan kepada PT Fajar Mentai Abadi. Akan tetapi surat tersebut tidak diindahkan oleh Sofyan Hadi dan PT Fajar Mentai Abadi tetap melakukan kegiatan pertambangan pada tahun 2014. Selain itu juga Sofyan diketahui memenuhi permohonan PT Bili Indonesia dengan menerbitkan SK IUP Eksplorasi pada Desember 2010. SKIUP itu diberikan tanpa melalui proses lelang wilayah izin usaha pertambangan. PT Bili Indonesia diketahui tidak memiliki kuasa pertambangan. Pada April 2011, Sofyan juga memberikan izin SKIUP kepada PT Aries Airan Mining. Pemberian SKIUP ini juga tidak melalui proses lelang wilayah izin usaha pertambangan. Padahal PT Aries Airan Mining tidak memiliki kuasa pertambangan. Akhirnya PT Aries Mining tidak melakukan eksplorasi yang dapat merusak lingkungan. Dalam kasus ini, Sofyan Hadi telah merugikan negara sebesar 5,8 triliun rupiah dan 117 US dollar Amerika. Dugaan kerugian negara dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat dari kegiatan pertambangan tersebut. Sofyan Hadi diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam memberikan izin pertambangan kepada 3 perusahaan tersebut. Tindak korupsi tersebut berawal dari Sofyan Hadi menjadi Bupati Kota Waringin Timur periode 2010-2015. Atas perbuatannya tersebut, Sofyan dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada dua strategi atau solusi yang dapat meminimalisir perilaku korupsi. Yang pertama, memperkuat kelembagaan birokrasi pada pelayanan publik. Kemudian yang kedua, penguatan sumber daya manusia. Penguatan kapasitas birokrasi pelayanan publik sangat penting untuk menerapkan birokrasi ala Weberian, yaitu birokrasi legal rasional. Birokrasi legal rasional ini ditandai oleh aturan-aturan yang ketat dan pelaksanaannya diawasi atau dikontrol oleh atasan secara ketat, dan tenaga pelayanan birokrasi harus ditopang oleh orang-orang yang memiliki kompetensi memadai. Dalam konteks pemberian sanksi dan penghargaan, birokrasi harus menerapkan adanya punishment dan reward pada pegawai. Pegawai bukan hanya dituntut untuk melakukan pekerjaan, akan tetapi prestasi hasil kerja para pegawai haruslah mendapatkan apresiasi dari pemimpin. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi faktor determinan berhasil atau tidaknya suatu organisasi. Oleh karena itu, birokrasi yang profesional adalah birokrasi yang dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi yang memadai. Mewujudkan birokrasi yang profesional dapat diwujudkan melalui training peningkatan kompetensi dan training peningkatan karakter. Baik, sekian studi kasus yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.